Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad Amin Kutbi Habibin Nabi. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad Amin Kutbi Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi. Salli wa salim daiman ala Ahmada. Salli wa salim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Alhamdulillah. Al-Fakir pesankan dan Al-Fakir meminta dan Al-Fakir menganjurkan kepada seluruh ikhwan, akhwat, para jamaah Ribat Manba'ul Hikmah untuk selalu bersuara, untuk selalu berkumandang acara Ribat Manba'ul Hikmah ini. Kalau saja kita mendukung, ikut berjuang, mendirikan, ini, itu termasuk berjuang di jalan Allah. Pahalanya besar. Kenapa Al-Fakir bisa bilang pahalanya besar? Karena ini channel adalah benar-benar satu channel untuk mengumpulkan umat, menyatukan umat, dan satu kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Di samping bersilaturahim, berbagi, saling melengkapi di antara kita. Kita bisa bertambah saudara, bertambah teman, bertambah kebaikan. Apapun yang kita bisa, yang kita mampu, silahkan di channel ini kita berbagi. Punya ilmu, ya, dengan sesama, dengan teman, saling bertukar pikiran, saling tanya menanya. Karena keterangan sudah jelas, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah apapun yang kita belum tahu, apapun yang kita belum menemukan. In kuntum la ta'lamun, kalau kita memang belum tahu. Bertanya kepada siapa? Ya, kepada orang yang tahu. Jadi di sini ya Al-Fakir memang, marilah kita perjuangkan, marilah kita lakukan, marilah kita utamakan apa? Persatuan, kesatuan, bersatu. Makanya ada istilah pepatah Arab, al-ittihadu quwwatun. Bersatu itu teguh, bercerai runtuh. Makanya dengan adanya silaturahmi, insya Allah akan terjalin persatuan. Karena seringlah Al-Fakir bilang, buat apa kita banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak segala macam, banyak. Tapi kalau kita
tidak bisa bersatu, tidak bisa bersilaturahmi. Kayaknya tidak ada gunanya, percuma lah gitu, percuma. Ya maksudnya percuma sekali sih enggak, cuman ya kurang baik lah. Jadi benar-benar satu tuntutan kita adalah bersatu dalam kebaikan. Ya tentu bersatu dalam kebaikan. Jangan bersatu dalam kejahatan, nggak boleh. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita selamat di dunia ini, tapi rasakan kita nanti di akhirat, di alam kubur, waktu sakaratul maut, udah terasa apa yang kita lakukan di dunia ini, kita akan petik juga. Jadi, lolos dari dunia ini, ya tunggulah kita nanti di dalam sakaratul maut, atau setelah sakaratul maut, di dalam kubur, atau langsung setelahnya. Alam barzah, ya alam mahsyar, sirat, mizan, mahkamah Allah, akan susah kita yang berkepanjangan. Jadi makanya di dunia ini ada suatu kesempatan untuk kita memperjuangkan kesenangan yang abadi. Dan kalau di dunia ini kan, di dunia walaupun kita keberhasilan kita di dalam dunia, dalam kepangkatan, dalam harta, dalam wibawa, dan segala macam lah yang namanya kelebihan-kelebihan di dunia ini hanyalah semu sebentar. Misalnya kita jadi apa juga, ya umur kita berapa gitu kan. Enggak seberapa. Dan itu pun kesenangan terbatas. Tidak senang, benar-benar senang. Tapi yang senang yang sesungguhnya, sengsara yang sesungguhnya, setelah kita keluar dari raga kita ini. Ya, karena kan gini, kalau badan kan hancur. Badan itu setelah meninggal, hancur. Jadi begitu kita meninggal dunia, nih, ruh keluar dari badan kita. Nggak usah lama, satu hari aja udah badan udah mulai mau membosok. Kedua hari ya udah bosok, udah. Apalagi kalau misalnya langsung dimasukkan ke kubur, ya hancur dimakan cacing. Yang kita puja-puja, yang kita urus itu hanya sebatas itu. Tapi ruh kita akan langsung nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makanya kita harus sayangi ruh kita dengan apa? Dengan ilmu-ilmu agama, dengan amal-amal ibadah, dengan amal-amal kebaikan. Ya, kita berbaik kepada keluarga, berbaik kepada anak, berbaik kepada tetangga, berbaik kepada seluruh umat manusia. Kita tidak mengenal agama, ya. Siapa saja, di mana saja, agama apa saja, sayangi, cintai oleh kita. Yang penting kita di dalam ideologi, dalam pendapat, di dalam aturan Islam, ya tetap berpegang ke ajaran Islam. Tapi soal hubungan kebaikan dengan siapapun, jangan. Pokoknya ikuti seperti apa Nabi kita di dalam kehidupannya. Subhanallah. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi di sini tadi Al-Fakir membacakan satu hadis. Ittaqunnar. Jagalah dirimu dari neraka. Bagaimana cara menjaga diri dari neraka? Bagaimana supaya kita selamat dari neraka? Tasaddaku. Bersedekahlah. Apa yang disedekahkan? Ya apa saja yang kita mampu. Apa saja yang kita mampu. Punya uang, tidak punya uang makan, tidak punya makanan. Apa lagi yang ada? Ya, seenggak adanya tenaga. Seenggak adanya apa yang kita mau. Jadi jangan kita menunggu kaya, menunggu banyak. Jadi walau bisyik kita merotin, walaupun hanya sebiji tamar, walaupun hanya satu kurma. Wah, kita di rumah nih, ada pisang nih misalkan 2 butir atau 3 butir. Ya kita sedekahkan lah. 1 butir kurma atau 2 butir kurma atau 1 biji pisang atau 2 biji pisang. Wah, misalkan kurma nggak ada, pisang nggak ada, segala macam di kita juga serba nggak ada. Ya, fa ilam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Ya minimal kita dengan bertutur kata baik.
bertutur kata baik kepada umat manusia siapa saja, itu adalah bisa menjaga diri kita dari neraka. Itulah Al-Fakir, langsung aja ke acara inti. Itu Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu. Itu untuk anak kita, ini yang punya anak ya. Yang punya anak, supaya anak kita menjadi anak soleh. Kan gini kan banyak nih ya. Ya udah kita anak disayang-sayang, diraja-raja. Oh, kita kalau lagi ngomong gitu kan. Si anak ganteng, si anak raja. Kita habis-habisan lah. Pas udah gede aja sedikit, udah nyelutak kepada ibu, kepada bapak, udah berani, disuruh nggak mau. Pas dipanggil namanya, Jaed, apa? Udah lagi besar, udah agak besar, udah apa lagi? Baik tidur, bangunin, bangun tidur. Mengganggu aja. Jadi jangan sampai kita punya anak seperti itu. Jadi kalau istilah Sunda, lagi kecil jadi anak, udah besar jadi kuntil anak. Jangan begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita punya anak harus solih atau solihah. Kenapa? Karena anak soleh, anak solihah bisa menyelamatkan kita nanti dari neraka dan bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak solihah, anak soleh itu adalah suatu amalan kita yang tidak akan putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Itu termasuk deposit. Deposito amal itu. Kalau kita punya anak soleh itu kita punya deposit. Walaupun kita sudah di alam kubur, tetap aja kita ngucur aja pahala terhadap kita. Apa yang dikerjakan oleh anak kita, maka akan datang ke kita. Ya sebaliknya, kalau kita punya anak toleh, sebaliknya dari soleh, ya perbuatan anak yang tidak benar, ya dampak juga ke alam kubur. Bukan di alam kubur saja, sampai nanti, sampai ke akhirat, sampai di persidangan Allah, anak itu menuntut kepada kita. Di sini anak nang nek kepada orang tua, nanti di akhirat mah di hadapan Allah waktu sidang, dia bersikeras membela dirinya. Makanya kita terhadap anak, awas, harus benar-benar mendidik kepada anak. Kalau kita tidak bisa mendidik terhadap anak, berangkatkan anak ke tempat pendidikan agama. Ya, tapi ya kita awas, harus milih juga. Kemanain ini anak pesantren, ya jangan asal pesantren. Jangan kita lihat mewahnya pesantren, jangan. Di pesantren itu bukan untuk bermewah-mewah, bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk bersenang-senang, bukan. Di pesantren itu adalah untuk menimba ilmu agama supaya kita bisa beribadah kepada Allah menurut apa yang diharapkan, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita cari pesantren yang bersih. Bersih dari apa? Ya lihat dulu kiainya, akhlaknya bagaimana, kehidupannya seperti apa. Gitu. Terus yang diajinya juga apa pelajarannya, seperti apa. Ya kita pokoknya harus selektif lah. Jangan sampai kita memasukkan anak ke pesantren, anggapan kita pesantren, padahal di dalamnya bukan pesantren. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan di dalamnya banyak penyesatan daripada Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita harus diseleksi, kita harus tanya-tanya dulu kepada orang yang kira-kira dianggap kita orang itu berpendidikan agama, ya kita tanya. Saya mau pesantren anak ini gimana ya, kira-kira di mana, kemana yang baik gitu. Jadi nanti beliau bisa menunjukkan kita gitu. Jadi insya Allah kita tidak salah memasukkan anak. Jadi kalau salah memasukkan anak, ya bukan di dunia saja. Nanti kita di akhirat juga repot di hadapan Allah. Selagi anak menuntut terhadap kita. Ya saya memang begini, memang saya dimasukkan pesantren oleh bapak saya, dimasukkannya ke situ, ya saya begini. Tuh, akhirnya kita celaka. Walaupun kita ahli amal, walaupun kita ahli ibadah, tapi kalau anak kita celaka, karena kita yang mencelakakannya, dia menuntut terhadap kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita sekarang
selamatkan diri kita dari api neraka dengan memperbanyak sedekah. Walaupun sedekah itu kecil, tidak jadi masalah. Tidak ada yang mau diberikan, yang mau disedekahkan. Fabi kalimatin thayyibah, udahlah dengan kata-kata baik, dengan kata-kata manis, itu pun sudah menjadi sedekah, dan insya Allah itu bisa menjaga diri kita dari api neraka. Itulah Al-Fakir sekarang mau langsung ke acara inti, yaitu mengijazahkan suatu ilmu supaya anak kita itu, udah dikatakan tadi Al-Fakir, supaya anak kita itu jadi anak soleh dan solihah kalau perempuan. Karena anak soleh dan anak solihah itulah yang akan menyelamatkan kita dari kesengsaraan akhirat dan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai deposit amal kita walaupun kita sudah meninggal, sudah di alam barzah. Itu apa amalannya? Amalannya ini tulis dulu yang teliti supaya kita tidak salah amal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Nabil Mustafa Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami malaikatil muqarrabin al-uluwiyati wa supriyah wa khususan ila hadrati jami anbiya wal mursalin wa khususan ila hadrati Nabiullah Adam wa Abu Hawa wa Nabiullah Ibrahim wa Nabiullah Musa wa Nabiullah Isa wa Nabiullah Sulaiman wa Nabiullah Daud wa khususan ila hadratin Nabiullah Hadir alaihi salatu wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila hadrati khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itharatil basyarati bil jannati. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati sayyidatina Khadijatul Kubur al-Batuli wa ila hadrati sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulillah wa ila hadrati sayyidina Hasan bin Husain wa ummihima. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i auliya ilahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati sultanil auliya wa qutbil gausi wa muhyi sunat wadid imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirra. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Aslamiluha wa khususan ila hadrati man ajajani hadza wa khususan ila hadrati abi wa umi syai'uli lailum. Al-Fatihah. Sudah maklum dan kita pun sudah mafhum. Setiap kita ngucapin Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah satu kali, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Apa yang diwirid? Yang diwiridnya ini ayat Al-Qur'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 3.000 dalam satu hari. Ini dipuasain. Puasanya 9 hari. Puasanya 9 hari nih. Tuh, terus jumlah wiridnya seperti tadi sudah Al-Fakir katakan. Setelah kita beres wirid itu, kita dawamkan aja sehari 9 kali. Nanti bagaimana caranya untuk ke anak? Untuk ke anak, kita bacain aja ke air satu kali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung kita tiupkan ke air, nanti diminumin ke anak kita. Insya Allah anak kita diberi kepintaran, diberi kecerdasan oleh Allah, dan juga berbakti terhadap orang tua. Jadi aurat ini, amalan ini adalah untuk atau supaya anak kita menjadi cerdas dan pintar dan soleh dan berbakti kepada orang tua. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar. Al-Fakir ridha, tafadhol, kerjakan. Semoga Allah memberi keampuhan, kematian, kemanjuran. Dan semoga dengan adanya zikir seperti ini adalah kita bisa mendekat kepada Allah dan menjadi sababiah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Sekali lagi Al-Fakir katakan, apapun yang Al-Fakir ijazahkan dari Al-Quran, kebanyakan Al-Quran, ataupun dari hijib, ataupun dari doa-doa, maka tujuan kita tiada lain, tiada bukan adalah tujuan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan
mau tidur, mau baring, mau duduk, mau berdiri, berzikirlah. Cuman ya cara berzikir macam-macam. Yaitu mah Al-Fakir tidak terangkan di kesempatan ini, karena Al-Fakir lagi berbicara tentang di area Al-Hikmah. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.